Halo, saya Salsabila. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Hani Yuni Alfiah, saya akan memberikan edukasi berupa video pada adik-adik sekalian mengenai pengertian transfer belajar. Apa sih transfer belajar dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran seperti itu. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang transfer belajar, di sini kami akan memberikan apa itu pengertian dari transfer belajar. Oke, dimulai dari pengertian transfer belajar adalah hasil dari pengembangan kompetensi baik dari berdiskusi bersama ataupun penyampaian dari sang pendidik. Seperti apa sih berdiskusi? Artinya membagikan ilmu. Kalian membagikan apa yang ada di pola pikir kalian. Begitupun dengan orang lain juga akan membagikan apa yang ada di pola pikirannya. Seperti itu. Selain itu, transfer belajar juga bisa ditandai dengan seorang guru atau dosen yang memberikan pemahaman kepada siswanya. Jadi saat guru atau dosen tersebut menjelaskan kepada siswanya, itu juga disebut transfer belajar. Artinya apa sih? Cara gampangnya nih, transfer belajar itu adalah berbagi ilmu, mentransfer apa yang ada di pola pikirannya kepada orang lain. Itu yang dinamakan transfer belajar. Oke, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya transfer belajar tersebut seperti 1. Tingkat kecerdasan atau IQ siswa. Tingkat kecerdasan atau IQ siswa ini juga termasuk sekali mendukung dalam terjadinya transfer belajar ini. Jika semakin tinggi IQ-nya, maka semakin cepat pula dia menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian ada motivasi belajar. Semakin tinggi motivasi belajarnya, maka dia semakin cepat pula akan menerima penjelasan dari orang lain. Misalnya, seorang orang tua yang memberikan pengertian pada anaknya, "Nak, kalau kamu ranking 1, akan ibu belikan mobil-mobilan." Misalnya seperti itu. Dengan motivasi seperti ini, sang anak akan semakin rajin untuk belajar. Itu yang dinamakan dalam motivasi transfer belajar, adanya sebuah hadiah seperti itu. Kemudian arahan pendidik yang memahamkan. Jadi arahan dosen atau arahan guru yang memahamkan ini juga termasuk sarana penting untuk mendukung transfer belajar itu. Seperti itu. Jika sang pendidik saja tidak memahami konsepnya, maka bagaimana dia menyampaikan kepada siswanya. Jadi sang pendidik ini juga harus paham dengan konsep yang ia ajarkan. Seperti itu. Kemudian ada lingkungan. Adapun tujuan dari transfer belajar, memberi pengertian pada setiap individu tentang sesuatu yang ia tidak ketahui. Tidak ketahui yang pertama, belum ketahui dan sudah diketahui. Jadi saat ia tidak mengetahui, maka ia diharuskan untuk mengetahui materi tersebut. Saat ia belum mengetahui, maka juga ia harus dipertaruhkan untuk belajar sekeras mungkin. Dan jika ia sudah mengetahui, maka ia akan dididik dan digembleng hingga ia menguasai materi tersebut. Seperti itu. Kemudian ada cara penyampaian. Cara penyampaian transfer belajar ini bisa melalui diskusi. Artinya transfer ilmu ya, berbagi dari pola pikir satu ke pola pikir yang lain. Kemudian ada penjelasan dari pendidik. Seperti tadi, saat guru atau dosen memberikan pemahaman pada siswanya, tapi dengan syarat si guru atau dosen ini wajib juga memahami apa yang akan disampaikan kepada siswanya. Seperti itu. Kemudian ada presentasi. Presentasi ini sama dengan diskusi. Jadi saat presentasi ini kalian tidak boleh diam saja ya. Harus aktif bertanya, harus aktif menjelaskan, dan tidak boleh diam saja, nggak boleh ngantuk. Ayo yang di belakang ngantuk. Kemudian ada manfaat dari transfer belajar. Manfaat dari transfer belajar ini sangatlah banyak. 1. Menambah wawasan pada siswa. Jadi saat kalian mendapatkan ilmu,
Ini juga akan menambah wawasan pada siswa. Kan menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kemudian ada saling memberi dan diberi pengetahuan. Transfer kan? Kita transfer. Kita berbagi ilmu pada orang lain juga berbagi ilmu pada kita. Ini namanya diskusi. Transfer seperti itu. Kemudian ada melatih kerjasama dan kekompakan siswa, ada melatih pendengaran dan komunikasi akan semakin berkembang. Semakin kalian sering berdiskusi, maka kalian akan semakin kompak adik-adik. Semakin kalian sering berdiskusi, maka kerjasama kalian juga akan semakin terlatih. Kemudian ada melatih pendengaran dan komunikasi akan berkembang. Semakin kalian bertanya, semakin kalian mendengarkan, itu juga akan menambah komunikasi kalian. Seperti itu. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu Hani Yuni Alfiah selaku dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.